Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Adelia Putri dengan NIM 06031282429060 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Nah, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi proyek ujian akhir semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Ibu Ika memperkenalkan diri dulu, nama dan profesinya sebagai apa? Oke, perkenalkan nama saya Ika Nurjana. Saya sebagai guru sejarah di SMK Setia Dharma Palembang. Baik, kalau boleh tahu, Ibu Ika udah menjalankan profesi sebagai guru itu udah berapa lama? Menjalani profesi sebagai guru itu baru 1 tahun. Oke, baik. Yang pertama itu Bila mau nanya soal perkembangan kognitif pada peserta didik. Menurut Ibu Ika sendiri itu, bagaimana sih peserta didik itu menunjukkan kemampuan berpikir kritis atau memecahkan masalah saat mereka di sekolah? Kalau di sekolah ya, ini dari pengalaman pribadi. Jadi kalau peserta didik di sekolah ibu itu, mereka itu bisa ditunjukkan dengan cara sebenarnya nih, kita sebagai guru itu kan fasilitator. Nah, mungkin kita bisa dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Nah, untuk di awal pembelajaran itu bisa dikasih pertanyaan pemantik. Nah, untuk pertanyaan pemantik itu bisa dikaitkan dengan materi yang akan kita pelajari. Sebagai contoh, karena ibu ngajarnya itu sejarah, misalnya mau belajar tentang manusia prasejarah atau manusia purba. Nah, itu dikaitkan dengan kita bisa memberikan contoh itu adanya cobek, kayak gitu. Dikaitkan dengan yang ada di masa kini. Dan untuk yang kedua itu adanya refleksi pembelajaran. Nah, jadi peserta didik juga kita nilai nih bagaimana pembelajaran selama satu pertemuan itu. Apakah ada kemajuan, terus apakah mereka paham dengan materi yang kita berikan, terus juga untuk peserta didik itu juga boleh melakukan refleksi untuk guru. Jadi misalnya di pertemuan ini kita menggunakan metode pembelajaran diskusi kayak gitu. Nah, apakah mereka itu senang dengan metode pembelajaran itu, ataukah mungkin dari segi media pembelajaran, mungkin mereka pengen tuh dengan menggunakan media pembelajaran dengan bantuan video atau misalnya dengan gambar seperti itu. Kita sebagai guru bertanya dulu kepada peserta didik gaya belajar mereka. Misalnya nih ternyata pada saat games itu kan ada tuh yang namanya games misalnya picture and picture, terus snowball throwing, talking stick. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana peserta didik itu paham akan materi yang kita berikan. Nah, Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Ika. Selanjutnya mungkin Bila akan tanya tentang perkembangan sosial atau emosional dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama, dari yang mungkin Ibu Ika perhatikan sendiri, bagaimana sih interaksi peserta didik tersebut dengan teman-teman sekelasnya? kalau interaksi teman itu sendiri sejauh ini baik ya, antara peserta didik dan teman sejawatnya atau teman sebayanya. Itu bisa dinilai dari kerjasamanya dalam mengerjakan tugas, terus kita saling menghormati. Jadi di kelas itu kan bila ada siswa itu yang memang cepat paham dalam memahami materi, ada juga yang dari segi ekonomi itu menengah atau ke bawah. Nah, itu mereka tidak saling mengejek dan saling menghargai. Terus kalau melakukan diskusi itu memang mereka dengan baik. Cuman itulah tadi ya bila kalau interaksi peserta didik sekarang itu dalam belajar, mereka itu memang beda dengan peserta didik pada saat ibu sekolah dulu. Karena kalau sekarang itu peserta didik itu memang kalau mereka tidak suka dengan suatu itu langsung diucapkan. Nah, itu. Jadi
kalau di kelas itu kan takutnya itu kan mereka bakalan berseteru ya. Tapi sejauh ini masih baik sih. Jadi kita sebagai guru mungkin lebih bisa untuk mengontrol kelas itu sendiri. Baik dari segi ucapan maupun dari segi bicara. Yang penting mereka masih sopan santun, itu masih baik. Baik, selanjutnya bagaimana peserta didik itu mengelola emosinya seperti marah, kecewa, takut, senang atau sedih saat pembelajaran, karena kan setiap hari itu mungkin mood setiap siswa itu berbeda. Bagaimana tanggapan Ibu Ika terhadap itu? Nah, kalau untuk pengelolaan emosi itu bila kalau di peserta didik ya, jadi ibu itu di dalam pembelajaran itu tidak setiap hari sih, jadi beberapa kali pertemuan itu ibu kasih sticky notes. Nah, di sticky notes itu terserah sih, boleh dikasih sebelum pembelajaran, boleh diberikan setelah pembelajaran. Nah, sticky notes itu mereka boleh tuh menulis tentang emosi yang mereka rasakan. Misalnya sebelum pembelajaran mereka disuruh tulis tuh, ada yang kita sebagai guru mungkin bertanya seperti ini, bagaimana nak perasaannya sebelum memulai pembelajaran ini. Nah, kalian boleh tuh dituangkan ke dalam kertas sticky notes tadi. Nah, mereka akan menulis. Nah, kita mungkin kalau dibacakan satu-satu kan itu susah ya Bila. Nah, mungkin mereka boleh tuh ditempel ke depan papan tulis. Jadi kita bisa tahu, oh ini ada yang sedang sedih, ngapa itu sedih. Terus ada yang sedang kecewa atau marah, nah itu kita bisa tahu. Baik, terima kasih Ibu Ika. Selanjutnya Bila akan tanya tentang perkembangan moral peserta didik. Nah, selanjutnya itu apakah peserta didik itu bisa menunjukkan kejujuran dalam situasi tertentu? Mungkin seperti saat ulangan atau saat mengerjakan tugas di sekolah, apakah mereka menunjukkan kejujuran dalam hal tersebut? Kalau kejujuran dalam membuat PR itu sejauh ini sih mereka ada beberapa siswa yang jujur, ada yang tidak. Nah, yang kejujuran itu mungkin dari segi mengerjakan PR di sekolah. Itu dari 30 siswa ya Bila ya, di satu kelas itu ada 15 siswa yang memang 15 atau 20 yang mengerjakan tugas di sekolah. Tapi yang pasti 15 siswa sih kurang lebih. Yang mengerjakan di rumah, maaf salah ngomong. Nah, yang sisanya itu kebanyakan mengerjakan PR di sekolah dengan alasan apa tadi lupa. Yang pertama. Yang kedua, mereka itu males. Yang ketiga, mereka itu memang ya tidak peduli terhadap pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Atau memang mereka itu tidak baca buku di rumah. Nah, itu ibu kalau di sekolah itu untuk yang mengerjakan PR di sekolah itu diberi teguran. Kalian ditegur dulu, kenapa kamu mengerjakan PR di sekolah itu untuk minggu pertama. Minggu kedua misalnya masih dilakukan lagi, kita kasih sanksi. Misalnya nilainya akan dikurangi seperti itu. Nah, untuk yang masalah ujian tadi ya, misalnya menghadapi ujian, nah itu banyak sih siswa juga yang belum jujur. Contoh misalnya mengetek, itu ada pasti. Terus membawa handphone saat ujian, buka Google misalnya, nah itu juga ada. Tapi itu sebenarnya kita kan sebagai guru itu sudah mengupayakan yang terbaik kan yang Bila. Tapi itu kembali lagi ke peserta didiknya. Nah itu kita sebagai guru memberikan sanksi, diberikan teguran. Kalau memang masih mengulangi lagi, itu kembali lagi peserta didik. Karena memang kejujuran itu dampaknya untuk mereka sendiri ke depannya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ika sudah menyempatkan waktunya sebagai narasumber saya dengan jawaban yang sangat-sangat informatif. Saya harap dengan wawancara ini saya dapat menyelesaikan UAS dengan baik. Sekali lagi terima kasih waktunya Ibu Ika. Dari hasil wawancara tadi, saya menyimpulkan bahwa Ibu Ika menerapkan beberapa nilai. Yang pertama adalah humanisme, di mana Ibu Ika menerapkan penghargaan terhadap potensi setiap anak sebagai individu. Dan Ibu Ika melihat siswanya sebagai subjek, bukan objek pembelajaran, dan Ibu Ika juga menerapkan dirinya sebagai fasilitator.
Yang kedua adalah empati, di mana Ibu Ika dapat memahami perasaan dan kebutuhan siswanya, serta mampu merespon dengan sikap yang penuh pengertian dan penuh kasih sayang. Yang selanjutnya adalah keadilan, di mana Ibu Ika memberikan perlakuan yang adil terhadap setiap siswanya, walaupun siswanya dalam keadaan salah maupun benar. Ibu Ika juga memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Yang selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi, di mana Ibu Ika dituntut untuk mengembangkan cara-cara baru dalam mengajar agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan setiap siswa, di mana Ibu Ika menambahkan games dan ice breaking dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi, di mana kolaborasi ini menumbuhkan semangat kerjasama baik antara guru dan siswa maupun siswa dan teman-teman sebayanya. Nah, mengapa nilai-nilai ini sangat penting untuk diterapkan oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah? Yang pertama, itu dapat membentuk karakter anak secara utuh. Yang kedua, membangun hubungan positif antara guru dan siswa maupun orang tua dan anak. Ketiga, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Keempat, mendukung kerjasama antara rumah dan sekolah. Dan yang terakhir adalah memberikan arah dan makna pada pendidikan. Maka dari itu, mari kita bersama guru dan orang tua menanamkan nilai-nilai positif demi masa depan anak yang lebih baik. Karena pendidikan yang bermakna dimulai dari hati, ditanamkan dengan nilai dan tumbuh bersama ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.